Maksudnya Hasto di penjara? Iya. Oh. Karena fakta di persidangan terbuka. Apa hasilnya? Hasilnya disebutkan bahwa yang bersangkutan bersalah, dinyatakan bersalah, terlibat terkait dengan pemberian suap. Karena ada dua pidana yang didakwakan. Yang pertama adalah terkait dengan menyuap, dan yang kedua adalah terkait dengan merintangi proses penyidikan, penyelidikan, dan seterusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Wapres Gibran speak up teman-teman. Tak mau memaafkan seorang koruptor yang memang sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Kita tahu keputusan kontroversial Pak Prabowo ini memang sedang dikaji ulang oleh Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan tetap memberikan amnesti atau pengampunan kepada Hasto Kristianto Sekjen PDIP dan juga Tom Lembong? Beberapa waktu yang lalu kita lihat kiprah dari kedua tokoh ini bukannya memperbaiki sikap. Tom Lembong di sisi lain malah melaporkan beberapa penegak hukum yang sudah menjalankan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan, memberikan vonis. Dan tentu hal ini malah membuat rakyat netizen ini murka. Kok bisa ini hukum diinjak-injak oleh terduga korupsi? Di sisi lain ada juga Pak Hasto Sekjen PDIP yang kembali dipilih, diperintahkan secara langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengkritik pemerintah, khususnya Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakareng. Kedua tokoh ini teman-teman kembali disorot dikarenakan ya manuver-manuver politiknya yang berseberangan dengan pemerintah. Dan hari ini teman-teman kita melihat ini Wakil Presiden Mas Gibran Rakareng mengumumkan bahwa tidak ada kata maaf bagi koruptor. Itu sudah sangat tepat, sudah sangat detail sekali teman-teman. Keputusan Mas Gibran untuk tidak memaafkan koruptor, mau sekecil ataupun sebesar apapun korupsinya. Nah teman-teman, biar lebih lengkap mending kita kaji dulu informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait teman-teman ya ini amnesti, abolisi Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto yang bakal segera dicabut. Kita simak video selengkapnya. Gak terlalu paham ya soal mekanisme pemberian amnesti ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kan setahu saya kasusnya Pak Hasto ini kan belum inkrah ya Pak, dari malam tadi gitu. Nah, dan KPK juga berusaha, masih ada apa waktu malam tadi itu ada rencana untuk mengajukan banding kasus itu. Nah, ini gimana pemerintah menjawab soal ini Pak? Memberikan amnesti kepada kasus yang belum inkrah gitu. Nah, itu aja sih dulu Pak. Langsung aja. Oh, satu lagi, silakan. Perkenalkan, saya Dian dari Koran Tempo. Pak Supratman, banyak pakar hukum yang menyoroti pemberian amnesti dan abolisi ini karena ini disebutkan sebagai akan menjadi presiden buruk, dikhawatirkan presiden buruk bagi penanganan korupsi karena penyelesaian kasus ini berdasarkan kepentingan politik. Menurut Bapak sendiri, apakah ini menjadi strategi salah satu upaya pemerintah untuk tadi satunya rekonsiliasi, terutama saat dengan kubu 1 dan 3 saat Pilpres, dan bagaimana tanggapan Bapak soal apakah ini adalah upaya pemerintahan Prabowo untuk merangkul PDIP? Terima kasih. Saya tidak akan masuk ke substansi yang sifatnya politis ya, karena saya bicara dari sisi hukumnya, bahwa yang namanya gerasi, kemudian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Dan contoh pemberian amnesti itu hampir semua presiden pernah melakukan, ya. Hampir, bahkan mungkin semua presiden pernah melakukan. Disebutkan bahwa yang bersangkutan bersalah, dinyatakan bersalah, terlibat terkait dengan pemberian suap. Karena ada dua pidana yang didakwakan. Yang pertama adalah terkait dengan menyuap, dan yang kedua adalah terkait dengan merintangi proses penyidikan, penyelidikan, dan seterusnya itu. Saya lupa persisnya. Cuman di perkara merintanginya, obstruction of justice, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah di perkara itu. Dia hanya dinyatakan bersalah atas perbuatan menyuap, memberi suap terkait dengan komisioner KPU. Oke, faktualnya yang Anda dapatkan apa tuh Pak? Bahwa seorang Hasto ya bener-bener, saya nggak tahu apakah ordal infonya apa segala macamnya, itu sebenarnya ada bukti suap nggak? Buktinya jelas, buktinya dipampangkan di persidangan semua, dan itu vonis menurut hakim. Dan Hasto mengakui?
saya nggak ngerti soal mengakui apa nggak mengakui, tapi kan soal mengakui apa nggak mengakui bukan hal penting kan. Yang dilihat adalah pembuktiannya bisa dibuktikan dengan nyata apa tidak, dan ternyata bisa. Oh, jadi menurut Anda bahwa terlepas dari mau ada amnesti apa tidaknya untuk kasus yang diamnestikan ini ya, itu harusnya Hasto di penjara. Iya. Oh. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tenang-tenang saja biasa. Dia sudah matang, dia sudah dewasa merespons itu. Dia sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari kita dalam soal kepahitan hidup lah, merespons itu. Dan seorang pemimpin sejati yang bijak memang begitu. Dia tidak akan pernah marah atau menampar lawannya. Dia hanya bisa tersenyum dan melakukan hal lain yang lebih berguna, hal lainnya. Maka ketika gerakan itu muncul, apa yang dilakukan oleh Wapres, dia mengeluarkan satu kanal YouTube giliran kita. Dan membicarakan soal sikap, visi, paradigma seorang wakil presiden Gibran Rakabuming tentang Indonesia ke depan menuju momen emas 2045. Dan buat saya, orang kalau membaca dengan akal sehat, ini orang sangat jenius. Ini Wapres merepresentasikan pola pikir kaum milenial, tapi juga melampaui cara berpikir generasi XY itu, apalagi baby boomers. Jadi dia tidak menghadapi lawannya, tetapi dia mengalihkan arahnya. Dia melakukan hal-hal baik, dia menunjukkan kepada orang, kepada kita semua bahwa dia hanya mau bekerja. Dia hanya mau memikirkan kepentingan umum. Dia tidak melayani orang-orang yang menyerang mencaci maki. Toh keluarganya udah biasa dihina. Hari ini Pak Jokowi ke Polda untuk melaporkan. Baru kali ini Presiden Jokowi, Presiden ke-7 kita, merespon secara hukum semua orang yang selama ini menyebarkan fitnah, caci maki, kebencian, segala macam terhadap Pak Jokowi. Nah ini penting, sebuah pembelajaran. Begitulah demokrasi bekerja, dia harus berdasarkan hukum. Nah kembali ke soal Mas Wapres Gibran tadi, saya kira proses ini akan mematangkan beliau lah. Semakin banyak yang membenci, semakin banyak orang yang menyerang, kan berarti semakin penting sosok itu. Dan itu akan juga membuat Wapres semakin matang dan semakin tinggi dia terbang. Jadi diam-diam saya yakin Mas Wapres juga bersyukur tuh kepada semua pihak yang membencinya dan melakukan gerakan melawan Wapres. Tamparan keras Gibran ke PDIP. Sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Petugas partai, anak ingusan, dilaknat. Sana belajar dulu. Nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman Gen Z ini. Si Said Didu bilang, saya sedih gitu kan. Anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya? Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin Wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Jadi dari dulu tuh saya sama Kaisang ya terutama ya kalau ada bulian ke saya, bulian ke Bapak itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Kalau saya sih prinsipnya
saya itu nggak takut dianggap bodoh, saya itu nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Nah, kalau saran dari Bapak ya, dari kecil saya tuh dididik untuk masalah pekerjaan ya, saya dididik untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah, kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Di tahun 2020 waktu itu ya biasalah kalau pembahasan suatu perkara yang baru di OTT begitu, biasanya itu saling diskusi ya untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi hukum dan lain-lain. Biasanya yang diajak diskusi adalah penyidik-penyidik senior. Termasuk Anda? Ya, saya ajak diskusi. Dan waktu itu pembahasan soal ada kaitannya Hasto dalam suatu perkara itu dibicarakan gitu. Dan saya tidak ikut expose-nya, tapi setahu saya dari beberapa cerita kawan-kawan yang lain, apalagi kawan-kawan yang ikut expose kan banyak yang di TWK-kan tuh. Jadi saya cerita dong. ngobrol loh salah satunya ya. Karena kan sekarang gabung kan, jadi pada cerita. Nah dari cerita itu kemudian saya bisa memahami bahwa saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan diekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ikut ekspos kan. Cuman memang dalam dinamika ekspos itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Itu yang fakta yang terjadi yang dibahas di tahun 2020. Jadi bukan tiba-tiba sekarang baru itu enggak. Saya rasanya enggak begitu. Jadi memang ini bukan ujuk-ujuk sebenarnya di 2020 ini memang sudah seharusnya nama Hasto Kristianto itu diekspos. Ya, tapi mungkin akan berbeda kalau saat OTT setelah menangkap penerima waktu itu Wahyu Setiawan kalau nggak salah ya dari KPU itu Harun Masikunya tertangkap dan Hastonya kemudian tertangkap, mungkin akan berbeda keadaannya. Tapi kan waktu itu kan prosesnya ternyata ada kendala tuh. Jadi ada drama ya? Ada drama. Okay. Dramanya banyak dibahas kok. Banyak dibahas ya, dan kita akan membahasnya lagi. Oh gitu. Oke. Nah kalau misalkan jadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya alasan kemudian nama Hasto Kristianto di 2020 ini di hold untuk diekspos bersama dengan Harun Masiku? Benarkah ada invisible hand begitu yang kemudian mengatur jangan dulu deh gitu? Ya. Saya mendengar cerita dari kawan-kawan dan kawan-kawan rasanya sudah bicara di media kan. Hari ini sudah banyak yang bicara terkait dengan Firly Bahuri yang waktu itu 2020 menyampaikan ke media saat proses penangkapan itu sedang berjalan. Dan ini kan nggak pernah tuh pimpinan KPK kalau ada OTT biasanya tidak mungkin menyampaikan sebelum proses OTT itu selesai gitu. Setelah selesai ya baru itu sebagai transparansi disampaikan. Tapi yang terjadi adalah pada saat Wahyu Setiawan ditangkap di bandara dan beberapa lama kemudian rasanya Firly Bahuri menyampaikan, tapi seperti apa faktanya saya nggak tahu. Cuman itu yang disampaikan dan menurut saya bisa jadi itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena dengan tersampaikan ke publik, kemudian orang-orang yang ada kaitan bisa kemudian menghilangkan bukti, lari, sembunyi dan lain-lain. Dan itu pasti akan mengganggu dalam proses OTT. Ada kesengajaan di situ? Mesti ditanya sama Firly ya. Tapi kan memang. Tapi masa iya nggak paham, karena sebelumnya pernah jadi deputi kan. Artinya kan pengalaman dan paham sekali soal itu. Seharusnya. Jadi tapi kalau hati siapa yang tahu? Tuh. Nah, lepas dari soal fakta bahwa abolisi dan amnesti yang dilakukan Pak Prabowo itu menyalahi undang-undang Pak ya, undang-undang
nomor 11 ya, Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54, kan narasi yang berkembang ini kan hak prerogatif presiden. Ya. Gitu ya, bahwa presiden punya hak prerogatif menurut narasi ini ya untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi gitu ya. Tapi kalau kita cek di pasal 14 kan tidak ada kata prerogatif, Pak ya. Jadi memang presiden punya hak untuk memberikan tadi itu gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Nah, sementara abolisi dan amnesti kan diatur khusus di dalam tadi itu ya, aturan tersendiri gitu, Pak ya. Undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu. Nah, itu gimana Pak menurut Pak Suhadi ini soal hak prerogatif ini? Kesannya kan seakan-akan terus presiden punya hak mutlak gitu untuk melakukan ini abolisi dan amnesti. Padahal menurut Pak Suhadi tadi ini prosedur yang dilakukan menyalahi undang-undang gitu. Gimana Pak penjelasannya? Jadi gini, apa sih yang disebut hak prerogatif itu? Itu kan hak mutlak presiden. Oke. Kalau disebut dengan hak mutlak itu nggak ada lagi embel-embel minta persetujuan, ya kan ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami ya, berkaitan dengan masalah prerogatif. Ya. Nah terkait menyangkut misalnya itu Pak ya, misalnya pengangkatan menteri, nah itu reshuffle itu betul ya, reshuffle, itu pengangkatan gitu menteri ya, itu hak prerogatifnya presiden. Ya. Tetapi dalam kaitan ini itu nggak ada